Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam vlog informasi. Kali ini saya ingin mengetengahkan topik terkait dengan konten YouTube mana yang sekiranya itu bisa di take down ataupun mungkin dihapus videonya oleh pihak YouTube. Ada 8 hal yang terkait dengan hal tersebut yang coba saya uraikan satu persatu. Yang pertama adalah konten yang merugikan atau berbahaya. Jadi ini bisa di take down nanti atau dihapus oleh pihak YouTube, yaitu misalnya konten yang mendorong untuk melakukan suatu adegan yang berbahaya. Misalnya adegan yang terkait percobaan mungkin pembunuhan, pencurian, ataupun mungkin bunuh diri, yang intinya ini mendorong para user atau penonton atau viewer untuk melakukannya. Dan ini bisa di take down, dan ini juga sangat berbahaya mungkin bagi anak-anak. Yang kedua adalah konten seksual. Jadi yang terkait dengan pornografi dan porno aksi ini pasti akan di take down konten video Anda yang walaupun mungkin sudah diunggah ke YouTube melalui sensor yang super canggih, maka YouTube akan men-take down terkait hal tersebut karena ini jelas melanggar pedoman dari YouTube terkait dengan pornografi dan porno aksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu konten yang mengandung ujaran kebencian. Ini terkait dengan hal ini, apalagi terkait dengan ujaran ataupun mungkin kebencian terhadap kelompok ataupun individu tertentu, dan ini sangat tidak diinginkan oleh pihak YouTube. Atau juga konten yang sifatnya adalah menyinggung hal yang sensitif seperti SARA. Jadi suku, agama, ras, dan antar golongan ini sangat tidak dianjurkan. Jadi itu harus dihindari oleh kalian para konten kreator atau YouTuber. Juga mungkin terkait dengan gender atau mungkin disabilitas ya, atau penyandang cacat, dan ini kontennya kalau memang terkait dengan hal itu yang sensitif dan itu mengandung kebencian terhadap kelompok atau individu mereka, maka ini akan di take down oleh pihak YouTube. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu konten yang sifatnya kekerasan atau vulgar, dan ini sangat tidak dianjurkan untuk diunggah konten video ini. Misalnya orang yang terkejut atau prank yang sifatnya itu membuat orang terkejut atau mungkin membuat atau mencari sensasi yang berlebihan. Juga mungkin yang bersifat kurang sopan atau kata-kata yang atau mungkin tindakan-tindakan yang tidak berkenan, kurang sopan, dan itu jauh dari budaya timur, itu sangat dihindari oleh pihak YouTube. Jadi kalau bisa Anda juga tidak membuat konten-konten terkait dengan hal tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu pelecehan dan cyberbullying. Jadi ini sangat dihindari kalau bisa Anda membuat konten yang terkait dengan pelecehan dan cyberbullying. Jadi kata-kata kasar atau mungkin pelecehan atau mungkin terkait dengan tindak kejahatan ya. Jadi misalnya membuli seseorang dan melecehkan sesuatu hal terkait dengan orang atau kelompok atau individu, ini jelas nanti video Anda akan di take down oleh pihak YouTube. Jadi itu kalau bisa harus dihindari. Kemudian yang keenam ini adalah terkait dengan hak cipta atau copyright. Kenapa ini biasanya di take down dalam hal tertentu? Ini karena biasanya tanpa izin untuk mengunggah atau membuat konten
video yang itu jelas-jelas adalah milik orang lain, dan kita sebetulnya harus izin terkait dengan penggunaan misalnya musik, lagu, ataupun mungkin terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya ataupun ucapan yang sebetulnya itu adalah sudah dipatenkan atau di hak cipta oleh mereka. Jadi ini kalau bisa kita membuat pure murni video dari kita. Jika toh mungkin butuh semacam musik atau lagu, bisa ambilkan dari YouTube library. Jadi kita punya pustaka di YouTube dan itu bisa diambil secara gratis. Selanjutnya yang ketujuh yaitu berkaitan dengan privasi. Jadi ketika kita mengunggah atau mengupload informasi pribadi orang lain tanpa izin, ini bisa di take down oleh pihak YouTube, sehingga harapannya kita harus misalnya terkait dengan privasi orang dan ranah ini adalah ranah privat bagi yang bersangkutan, maka kita harus minta izin terkait tersebut pada orangnya. Jadi kita mau tidak mau harus meminta izin sebelum diupload. Jadi itu terkait dengan privasi memang harus kita hati-hati sekali, dan ini terkait dengan itu kalau bisa ya dihindari unggah konten terkait dengan privasi. Selanjutnya yang terakhir ini adalah yang terkait dengan upaya, misalnya kemarin yang ramai ini biasanya terkait dengan politik ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin dari para konten kreator YouTuber itu biasanya mengunggah terkait dengan politik ya. Jadi ini biasanya sensitif sekali, sehingga ada beberapa pihak yang mungkin bisa melaporkan terkait hal tersebut kepada YouTube, sehingga kita harus hati-hati juga ketika mengunggah konten atau video terkait dengan politik itu, karena memang pandangan politik orang berbeda-beda. Harapannya adalah video yang kita unggah adalah aman dan mungkin bebas atau netral, dan kita lebih lebih hati-hati lagi, karena terkait dengan perbedaan pandangan politik ini akan menyebabkan kemungkinan masyarakat terpecah belah dan mungkin menjadikan ini hal yang tidak produktif dan kurang bisa diterima oleh masyarakat secara luas atau secara umum. Demikian tadi ada 8 hal terkait yang berkaitan dengan alasan mungkin ataupun mungkin video yang perlu Anda ataupun konten kreator YouTuber hindari, yaitu terkait dengan sehingga tidak di take down nanti video Anda. Terima kasih, ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.